A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salih. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari yang penuh barokah ini. Kembali kita mengawali acara ini dengan memohon kepada Allah, semoga Allah menganugerahkan hati yang lapang, bening, hati yang bersih, tulus, dan ikhlas bagi kita semuanya. Agar dapat bersama-sama kita pagi hari ini sepenuh hati menyampaikan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah Allah anugerahkan untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah juala. Kita semua masih diberikan lagi kesempatan untuk terus dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini. Dan alhamdulillah untuk itu pun Allah anugerahi kita semuanya dengan nikmat sehat walafiat, sehingga insya Allah kita bersama orang-orang yang kita kasihi masih sangat leluasa pula di dalam kita melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Namun yang paling utama di dalam kebersamaan kita setiap pagi seperti ini, terus kita berupaya untuk saling mengajak dan saling ingat mengingatkan. Terutama kita mengingatkan diri kita pribadi untuk menyadari dan mensyukuri nikmat paling utama yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Itulah nikmat iman dan Islam. Insya Allah dengan keberadaan nikmat iman dan Islam inilah kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita dapati di dalam kehidupan ini, yang melekat di dalam diri ini, yang kita alami, bahwa semuanya ini hanyalah merupakan ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di dalam kebersamaan kita setiap pagi di dalam forum ngaji bareng online ini, bersama kita menelusuri setiap huruf, setiap kata dan ayat yang terhimpun dalam Al-Quran yang kita muliakan dan sangat kita cintai. Dan bahkan bagaimana Allah menghadirkan pula kebahagiaan bagi kita semuanya, baik dalam sapa menyapa, setiap pagi saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya, dan di dalam bersabarkan diri pada posisi yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala kemampuan yang ada, kita berupaya berkhidmat, beristiqomah. Kita baca, kita telusuri setiap huruf kata dan ayat yang terdapat di dalam Al-Quran ini. Tentunya seraya pula kita berharap dan berdoa kepada Allah selain kita diberikan kemudahan di dalam melaksanakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran ini. Dan kita pun memohon kepada Allah agar hal ini menjadi sebuah keistiqomahan bagi kita semuanya. Tiada hari yang kita jalani tanpa kita membaca dan menelusuri, mentadaburi Al-Quran. Maka kita pun memohon pula kepada Allah, semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya, meskipun dengan segala keterbatasan yang ada di dalam diri ini, untuk dapat memahami pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Semoga pesan-pesan ini Allah berikan kesan yang sangat mendalam pada setiap diri pribadi kita semuanya. Dan semoga pula menjadi bagian dari hikmah, hidayah, dan inayah Allah berikan bagi kita semua. Tentunya kita pun berharap dan berdoa semoga kita benar-benar diberikan keistiqomahan untuk menjadikan setiap hikmah,
Setiap petunjuk dan hidayah Allah berikan kita semuanya sebagai petunjuk lentera dan penerang jalan bagi kita semuanya di dalam menelusuri setiap langkah kita ke depan. Benar-benar beristiqomah, berpegang kepada tali Allah. Sehingga semoga setiap langkah kita adalah langkah yang terbimbing sampai dengan perjalanan terakhir dalam etapa kehidupan ini. Nanti mudah-mudahan benar-benar kita dikembalikan dalam keadaan terbaik, diterima seluruh amal kita, diampuni dosa dan kesalahan kita, kembali kepada Allah dalam keadaan Allah ridho kepada kita semuanya, dan kita pun sukacita kembali kepada Allah, sebagaimana Allah mengingatkan kepada kita semuanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan Allah berikan kita semuanya memiliki jiwa yang tenang, jiwa yang bening, jiwa yang luas, yang hanya kita menempatkan Allah sebagai segala sesuatu yang kita dambakan. Dan semoga di dalam kesabaran kita, dalam kebersamaan kita bersama Allah inilah, kita dapat benar-benar melaksanakan misi yang telah Allah embankan kepada kita semuanya dengan sebaik-baiknya. Tiada orientasi lain yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini, dalam melaksanakan setiap amanah yang diembankan kepada kita semuanya dalam setiap profesi, tugas, dan tanggung jawab kita, melainkan hanya keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sejatinya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pencapaian puncak dari segala sesuatu yang kita lakukan hanya apabila kita betul-betul melandaskannya karena Allah. Yakinlah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dengan landasan hanya semata karena Allah, maka insya Allah kita akan mencapai prestasi terbaik di dalam kita melaksanakannya. Namun apabila masih terwarnai segala sesuatu yang kita lakukan itu masih ada pamrih yang dilakukannya, masih berharap mendapatkan pujian orang, kecewa kalau seandainya tidak dipuji, maka niscaya hanya kekecewaan yang akan kita dapati. Maka mudah-mudahan di dalam kebersamaan seperti ini, ketika kita saling doa mendoakan dan saling amin mengaminkan setiap pinta dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semoga Allah kabulkan harapan dan pinta kita, dan kita benar-benar menjadi hamba Allah yang bahagia dalam ketenangan jiwa. Bahagia bukan dikarenakan sesuatu, tetapi bahagia dikarenakan Allah membersamai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa pula kita sampaikan sepenuh hati dan cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia, paling indah, dan paling elok akhlaknya. Tiada sesuatu yang kita dapati pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melainkan hanya keteladanan semata, hanya keindahan akhlak yang luar biasa. Maka maha benarlah Allah yang memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itulah pujian yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan keindahan akhlak Rasulullah. Indahnya akhlak Rasulullah dipuji oleh Allah. Dan semoga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam kita menelusuri perjalanan kehidupan baginda Rasulullah, semoga Allah berikan kemudahan bagi kita. Dikarenakan insya Allah dengan menelusuri perjalanan kehidupan Rasulullah inilah sebagai salah satu cara kita memohon kepada Allah. Semoga Allah hadirkan kadar cinta yang semakin mendalam dalam setiap satu satuan waktu kita dalam perjalanan kehidupan kita ke depan. Maka pada pagi hari ini Bapak dan Ibu ingin sekali saya membacakan bahwa bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semuanya tentang tata cara dan etika bagaimana sesungguhnya seorang muslim atau muslimah itu berbuat dan memperlakukan, menyikapi keberadaan tetangganya. Maka disampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berbuat baik kepada tetangganya sesuai dengan kemampuan yang ia miliki. Seorang muslim yang mengerti petunjuk agamanya yang lurus terdorong untuk berbuat baik kepada tetangganya sesuai dengan kemampuannya. Tidak meremehkan sedikit pun kebaikan yang bisa diberikan kepada tetangganya. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian banyak orang yang meremehkan kebaikan yang diperbuat oleh tetangganya atau menganggap remeh atas apa yang bisa kita lakukan kepada tetangga hanya semata-mata melihat mengukurnya
dari sisi materi. Padahal Rasulullah SAW menyampaikan tuntunannya bagaimana bertetangga dan etika yang ditunjukkan kepada tetangga, termasuk pula di dalam kita melaksanakan pemberian atau menerima pemberian dari tetangga kita. Dalam hadis muttafaqun alaih, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai wanita muslimah, janganlah seorang tetangga meremehkan pemberian tetangganya, walaupun kikil kambing." Sehingga disebutkan di sini adalah, yang disampaikan ini adalah merupakan sebuah kiasan tentang sedikitnya pemberian itu. Maka dimaksudkan di sini adalah, jangan pernah meremehkan pemberian tetangga itu. Walaupun dianggap secara materi hal itu tidaklah bernilai. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Zalzalah ayat 7. Barang siapa memalukan amal sebesar biji zarrah, maka ia akan melihat balasannya. Dan Rasulullah SAW bersabda, jagalah dirimu dari neraka, walaupun hanya dengan separuh biji kurma. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, begitupun kita bisa mendapati bahwa bagaimana Rasulullah SAW menjaga ketanggaan ini, dan bahkan meskipun memberlakukan terhadap tetangga yang non-muslim sekalipun. Kita bisa mendapati dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Dan begitupun kita bisa mendapati bahwa akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan bertetangga ini, bagaimana Rasulullah mendahulukan tetangganya yang paling dekat. Sebagaimana disampaikan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai 2 orang tetangga. Siapakah yang aku dahulukan untuk memberinya hadiah? Maka beliau berkata, kepada yang pintunya lebih dekat kepadamu. Dan kemudian kita bisa mendapati pula dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang menggambarkan bahwa para sahabat yang mulia telah memahami petunjuk Rasulullah yang tinggi dalam bergaul dengan tetangga. Mereka tidak berbuat baik dan memuliakan yang jauh sebelum yang lebih dekat. Dalam hal ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan tidak memulai dari tetangganya yang lebih jauh sebelum yang lebih dekat, akan tetapi memulai dari yang dekat sebelum yang jauh. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, begitu banyaknya Rasulullah SAW menyampaikan contoh-contoh dan keteladanan ini melalui apa yang telah dilakukannya. Dan bahkan bagaimana Rasulullah SAW memberikan gambaran mengenai bahwa bagaimana kualitas dan keberadaan seseorang itu. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim, di antara kebahagiaan seseorang muslim di dunia adalah tetangga yang saleh, rumah yang luas, dan kendaraan yang bagus. Dan kemudian bagaimana pula kita bisa mendapati tuntunan yang telah dihadirkan oleh Rasulullah SAW mengenai tetangga yang buruk adalah manusia yang jauh dari nikmat iman. Digambarkan bahwa apabila melakukan hal yang demikian, ia adalah manusia yang jauh dari nikmat iman. Nikmat Allah yang paling besar kepada makhluknya dan puncak kehormatan dalam kehidupan ini. Rasulullah SAW telah menegaskan tentang hilangnya nikmat ini dari tetangga yang buruk. Tanpa ragu-ragu beliau bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Beliau ditanya, siapakah dia wahai Rasulullah? Beliau berkata, orang yang tetangganya tidak aman. Hadis muttafaqun alaihi. Dalam riwayat Muslim, tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Nah, kemudian kita pun bisa mendapati bahwa bagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani menggambarkan mengenai bagaimana sesungguhnya keberadaan tetangga yang buruk. Maka tetangga yang buruk termasuk salah satu bencana
seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya. 3 hal yang termasuk bencana. Pemimpin yang jika engkau berbuat baik kepadanya, ia tidak berterima kasih. Bila engkau berbuat salah, ia tidak memaafkan. Dan tetangga yang buruk, bila melihat kebaikan, ia simpan. Dan bila melihat kejelekan, ia siarkan. Dan seorang wanita, bila engkau berada di sisinya, ia menyakitimu. Dan bila engkau pergi, ia mengkhianatimu. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa mendapati bahwa bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semuanya pada setiap elemen kehidupan ini, termasuk pada hari ini, kita mendapati bahwa bagaimana begitu detail dan rincinya Rasulullah telah memberikan petunjuk bagaimana tata cara kehidupan dalam bertetangga ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan barokahnya untuk kita semuanya. Dan marilah Bapak dan Ibu sebagai tanda terima kasih, cinta dan hormat kita SAW. Dan semoga Allah berikan kemudahan pula di dalam kita berjuang untuk dapat melaksanakan atas apa yang telah dihantarkan bagi kita semuanya. Innallahu malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, setiap pagi pula kita menjadikan forum ini merupakan forum di mana kita tidak saja kita mengantarkan doa-doa terbaik kita untuk ayah dan ibu kita, namun kita berharap pula semoga dengan diaminkannya doa yang kita hantarkan untuk ayah dan ibu kita oleh saudara-saudara yang di mana kita saling cinta mencintai semata karena Allah yang berada di dalam forum ini. Semoga Allah berikan keberkahan berlipat ganda lagi kebaikan bagi ayah dan ibu kita melalui doa-doa yang sama-sama kita hantarkan setiap pagi ini. Kepada ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah, sama-sama kita mendoakan semoga Allah bahagiakan mereka. Allah jadikan alam kubur mereka benar-benar merupakan tempat beristirahatan terindah bagi mereka. Allah hadirkan taman-taman surga di alam kuburnya sampai nanti Allah bangkitkan ayah dan ibu yang kita cintai Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya dan semoga Allah terima amal kebaikannya. Allah lapangkan dan Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan bagi mereka. Dan begitu pun kepada ayah dan ibu kita yang dalam usia senjanya. Semoga Allah berikan umur yang barokah buat mereka, kesehatan yang prima. Tiada lain yang dilakukan melainkan hanya ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita pun sebagai putra dan putrinya Allah berikan keistiqomahan benar-benar untuk menjadi putra dan putri yang terbaik. Menjadikan mereka sebagai prioritas utama kita dalam kehidupan ini. Dan semoga tiada lain yang kita perbuat kepada mereka melainkan ikhtiar dengan segala niat kebaikan dan ingin membahagiakan mereka. Semoga dalam rasa syukur mereka atas keberadaan kita sebagai putra dan putrinya, membukakan pula pintu rahmat Allah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Allah Maha Cinta, Allah Maha mencintai kita semuanya. Dan kita bisa mendapati bahwa setiap pagi bertebaran cinta yang berada di dalam forum ini. Tidak mungkin akan terhadirkan permintaan disampaikan sebuah doa kalau bukan dikarenakan cinta mengiringinya. Cinta kepada saudara, cinta kepada sahabat, cinta kepada tetangga. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita mendapatkan ekspresi cinta dari seorang adik kepada seorang abangnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Saya baru saja membaca berita pada pagi hari ini melalui sebuah pesan WA dari Profesor Sasongko bahwa kakanda tercinta beliau yaitu Bapak Purwanto Heri Broto kemarin sore telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Prof Song dalam cintanya kepada abangnya memohon sekali kepada kita semuanya untuk turut mendoakan. Semoga kakanda tercinta beliau Pak Purwanto Heru Broto dikembalikan kepada Allah dalam keadaan terbaik, diampuni segala dosa dan kesalahannya, diterima seluruh amalnya. Allah lapangkan kuburnya, Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan baginya. Dan semoga hanya taman-taman surga yang Allah hadirkan baginya. Sampai nanti Allah bangkitkan di jannah terbaiknya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Wasi' mudkhalahu akrim nuzulahu waghsirhu bil ma'i was-salji wal barad. Dan sama-sama pula kita mendoakan ibu sekalian untuk saudara-saudara kita lain yang telah kembali kepada Allah walaupun kita tidak mengetahui dan menyebutkan namanya. Sama-sama kita mendoakannya. Semoga Allah terima seluruh amal mereka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan sama-sama pula kita mendoakan pada pagi hari ini Ibu Maryam Tepu mengingatkan untuk kita mendoakan sahabat kita di forum ini, Ibu Hajah Murni yang tengah dirawat di Rumah Sakit Arya di Makassar saat ini. Begitupun Ibu Hani Aziz yang dirawat di Rumah Sakit Hermina. Ibu Titik Kartika yang masih terus dalam perawatan sekarang ini. Ibu Wardisni yang dalam keadaan sakit, sama-sama kita doakan semoga Allah sehat sembuhkan. Begitupun Ibu Dokter Gigi Ita Lukman dan Pak Lukman, semoga Allah segera sehatkan dari sakitnya. Dan sahabat kita Pak Rudi Rajab beberapa hari belum bisa hadir dikarenakan beliau masih dalam keadaan sakit. Pulih beliau, semoga Allah segera sehat dan sembuhkan. Dan alhamdulillah Ibu sekalian, saya bersyukur berada di Jogja pada saat ini sejak kemarin. Dan tadi malam alhamdulillah kita bisa bersilaturahim dan mengunjungi kediaman guru kita, saudara kita Profesor Gunawan Sumodiningrat. Dan alhamdulillah bisa menjenguk istri beliau, Ibu Sri Warapsari Nares Drama Hisi Ninditowati binti Siswoko, yang beliau sudah hampir setahun ini, Ibu sekalian, hanya bisa berbaring di tempat tidurnya. Namun kita bersyukur sekali mendapati beliau, walaupun dalam keadaan sakit yang berat sesungguhnya, namun sumringah tetap Ibu sekalian begitu sabar dan ikhlasnya menghadapi ujian Allah. Sehingga kita bahagia sekali di dalam menjenguk beliau tadi malam. Namun tentunya Prof. Gun dan Ibu Sri Warapsari, Ananda Amri, putra tunggal beliau, berharap melalui forum ini sama-sama kita mendoakan Bapak Ibu sekalian. Semoga Ibu Prof. Gunawan, ya Ibu Sri Warapsari, istri tercinta beliau, Allah berikan kemantapan hati, kesehatan yang prima, semangat terus. Dan betapa mudahnya bagi Allah ketika Allah ingin mengangkat sakitnya. Dan begitu pun kita mendoakan Ibu sekalian, saudara kita lainnya yang sakit ataupun ujian kehidupan lainnya, atau boleh jadi kita sendiri yang tengah mendapatkan ujian dari Allah. Semoga Allah berikan kesabaran bagi kita semuanya, istiqomah dalam iman dan Islam. Dan semoga Allah berikan pertolongan bagi kita, Allah ringankan beban kita. Dan semoga dalam kesabaran dan keikhlasan menghadapi ujian Allah ini, semoga Allah tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan Allah luntur dan hapuskan segala dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah, dengan seluruh harapan kita dan doa yang telah terantarkan dalam forum ini bersama, harapan kita juga semoga melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, Allah bukakan pintu rahmat, barakah, hidayah, dan ridhonya. Dan juga semoga pula pada pagi hari ini, walaupun rada mendadak, saya berharap sekali Prof. Kusnandi yang tengah berada di India bisa sedikit sharing perjalanan kehidupan, pengalaman, minimal pengalaman di India pada saat ini, untuk mengisi acara beranda kita pada pagi hari ini. Semoga Allah berikan kemudahan.
Dan untuk itu semuanya Ibu sekalian, kita yakin bahwa Allah akan mendengarkan dan mengabulkan doa kita, dan bahkan Allah berikan yang lebih baik lagi daripada apa yang kita minta. Sama-sama kita membaca Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dan mohon doa juga Ibu sekalian, semoga simposium internasional yang akan dilaksanakan oleh Universitas Dian Nusantara, yang akan dibuka oleh Profesor Dr. Suharyadi sebagai Rektor Undira pada pagi hari ini, dengan menghadirkan beberapa pembicara dari luar negeri juga tentunya, dan insya Allah akan diikuti oleh lebih daripada 1.000 peserta, baik melalui Zoom ataupun melalui YouTube channel. Dan semoga Bapak dan Ibu, terutama yang tinggal di Jogja, bila berkenan hadir, kami dengan senang hati menerima kedatangan Bapak dan Ibu, di mana kita selenggarakan di Hotel Grand Inna di Malioboro, Yogyakarta. Kami akan sambut kedatangan Bapak dan Ibu bila berkenan hadir. Acara dimulai jam 9 pada pagi hari ini. Semoga Allah berikan kemudahan, keberkahan, dan kelancarannya. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah Bapak Ibu sekalian, kita segera memulai dengan membaca ayat ke-21 sampai dengan ayat ke-25 dari surah Al-Hijr, surah ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in min syai'in illa 'indana khazainuhu wa ma nunazziluh. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluh. Wa in min syai'in illa 'indana khazainuhu wa ma nunazziluh. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluh. Wa ma nunazziluhu illa qadarin ma'lum. Wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Wa arsalna ar-riyaha lawaqiha fa anzalna minas sama' أرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء وأرسلنا الرياح لواقح
فأنزلنا من السماء وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه أنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون 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 ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين 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 وإن ربك هو يحشرهم وإن ربك هو يحشرهم وإن ربك هو يحشرهم وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم إنه حكيم عليم إنه حكيم عليم إنه حكيم عليم
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim.